Halo guys, Salam, you are the best. Ya. Kembali kita bertemu di Manlona Pasar Ibu Channel dengan konten-konten yang baru, yang hangat, ya, dalam suasana ya negara kita, masyarakat kita, dan kemungkinan juga keluarga kita. Ya. Tema kita pada hari ini, berbeda pendapatan itu biasa, apalagi berbeda pendapat. Nah, itu dia yang akan kita bahas, dan kita akan langsung masuk ke ilustrasi, ya. Karena memang kadang-kala kalau ilustrasi akan lebih cepat kita menangkap tujuan daripada ya konten ataupun cerita yang mau kita sampaikan pada hari ini. Nah, di sini saya didampingi anak saya, Yo Hamanda. Halo Amanda, gimana? Sehat? Sehat. Ya, oke. Sekarang ini kita bermain sendok-sendokan. Nah, gitu ya. Oke. Kalau saya tanya Amanda lah, ini soal-soal yang biasa ini ya, soal TK, SD, dan sampai dengan saat ini. Kalau ayah tanya, 2 kurang 2 berapa? 0. Kenapa 0? Ya, 2 kurang 2 ya 0 lah. 0. Itulah yang Anda tahu dari mulai TK Sampai tamat. SD sampai tamat sampai sekarang kan, dan itu menjadi kebenaran yang absolut, ya kan. Nah, tapi kalau nanti juga orang lain berbeda pendapat dengan kita, ya sah-sah saja, ya sah-sah saja. Kadang-kadang kenapa sudut pandang orang itu ya sama seperti 8 mata penjuru mata angin, ya kan, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, oke, kita coba dengan sendok ini, ya, sendok ini. Ya, ini ada 4 sendok di sini, ya. Sendok walaupun mungkin nanti tidak seperti mirip kali apanya tujuan sama, tapi nanti bisa kita lihat apa perbedaannya. Nah, ini 4 sendok, ya. Anda minta 2 sendoknya. Ini tadi ada 4 sendok, ya kan? Ada 4 sendok. Ada 4 Bisa? sendok. Oke. Anda minta 2 sendoknya. Kasih 2 sama saya, ya kan? 2. Kurang 2 lagi. Iya. Berarti Sama saya ada berapa ini? 4. Ada 4. Di sini ada berapa? Kosong. Ada 0, kosong. Inilah 2 kurang 2 itu 0. Ini kosong dia. Hanya tolong juga hargai pendapat saya yang mengatakan 2 kurang 2 itu 4. Kenapa? Ya ada di tangan saya sekarang 4 sendok. Berpindah dari sini ke sini. Yang sebelumnya kita mengatakan itu habis. Hilang sama sekali. Hilang ya, 2 kurang 2 ya hilang dia. Tapi kalau kita munculkan, ya nampaknya ya kok bisa pindah ya. Artinya di sini adalah kosong, tapi ada di sini 4. Nah, itulah berbeda pendapat. Kalau tadi kita sudah berbicara berbeda pendapatan, itu biasa, apalagi berbeda pendapat. Namanya pendapat, ya kan? Mau namanya itu ya opini, apakah itu namanya istilahnya pandangan-pandangan yang lain, ya itu hal yang biasa saja. Tapi kadangkala rusaknya rumah tangga juga seperti itu, terlampau besar beda pendapat ataupun tidak bisa menyatukan pendapat itu, akhirnya pecah. Kita tidak bisa menghakimi, ya menghakimi, menyalahkan, apalagi mungkin sudut pandang kita berbeda, ya. Saya tidak menyalahkan bahwa 0. Saya mengatakan ya silakan percaya kepada angka 0. Tapi tolong juga hargai ada angka 4 yang bisa saya buktikan seperti itu. Sebenarnya
berkualitasnya suatu kesimpulan itu kalau bisa kita menghargai pendapatan atau pendapat orang lain, ya. Karena sudut pandang kita bisa berbeda-beda. Nah, kalau saya lihat Manda dari depan, Manda itu punya wajah, punya kening, punya kacamata, punya mata dua, punya hidung, punya segala macam, bibir, mulut, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain melihat Manda dari belakang, dia akan melihat Manda itu adalah hanya sebatas rambut hitam dan punggung. Tidak ada mukanya, tidak ada matanya, tidak ada hidung dan lain sebagainya. Semua sama-sama benar dengan sudut pandang yang berbeda. Ya. Tapi kadangkala karena tidak mampu menghargai pendapat tadi, ini bisa berkelahi, bisa berantakan di dalam kebenaran. Benar, Manda itu hanya rambut, hanya punggung dari belakang. Sangat jauh berbeda dengan dari depan. Nah, itulah kekayaan perbedaan itu sebenarnya, ya. Sama dengan negara kita saat ini, ya, dengan hangat-hangatnya lagi undang-undang cipta kerja dengan segala nuansanya, ya. Belum lagi kita bergerak dari sesuatu yang salah, yang belum benar, ya, akhirnya berbeda pendapat, ya makin salah, makin bingung kita. Sedangkan dari sisi yang benar saja masih bisa berbeda, apalagi dari yang salah. Nah, maka menyatakan pendapat hal yang wajar, ya. Anak harus berani mengungkapkan pendapatnya di dalam keluarga, harus berani, ya. Kalau memang benar, katakan benar. Tapi cara menyampaikan itu yang harus kita pelajari, ya. Hormat menyampaikannya, ya. Dan kita ini sering merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih berpengalaman, akhirnya menghakimi ataupun merendahkan pendapat orang lain. Kalau kita masih merasa, itu berarti kita belum pintar, belum berpengalaman, belum kaya, nah masih merasa, ya kan? Masih bicara soal rasa. Kita hidup ini nggak sebatas rasa, semua harus kita alami, ya. Ada rasa, ada akal, ada insting, ada naluri, ada apapun, semuanya itu, ada pengalaman. Inilah kehidupan itu sebenarnya. Enggak bicara soal katanya, kurasa, tidak seperti itu. Selama masih kita berpegang kurasa, katanya, akhirnya kita berbeda pendapat, begitu kerdil, ya, pendapat kita. Jadi hidup ini memang ya harus semakin kaya kita, semakin dewasa melihat perbedaan. Karena di perbedaan tadilah ada sesuatu yang lebih sempurna, ya. Perbedaan itulah yang bisa menyempurnakan. Perbedaan itulah yang bisa melengkapi. Nah, tadi kita katakan tadi beda pendapatan itu biasa. Ya kan, si Anu punya gaji sekian, si Anu punya gaji sekian, biasa, nggak ada yang ribut. Kenapa si Anunya itu pendapatannya 100 juta gitu? Ya karena memang bergantung kepada kapasitas, ya, daripada pekerjaannya, tanggung jawabnya. Nah, kenapa si Anu kecil? Ya, lama tanggung jawabnya, kapasitasnya, waktunya dan lain sebagainya. Nah, kalau berbeda pendapatan saja adalah biasa, apalagi berbeda pendapat. Nah, kita kadang-kala ya terlampau bodoh, ya, di dalam menyikapi sesuatu berita ataupun kejadian, menafsirkan perbedaan yang ada, sehingga perbedaan-perbedaan itu di alam demokrasi itu adalah hal yang biasa. Ya, demokrasi itu ya memang itu dia. Selama ada perbedaan, disitulah hidupnya demokrasi itu. Tapi bukan demokrasi, ya, bukan demokrasi, bukan berdemonstrasi
dengan gila-gilaan yang crazy, merusak fasilitas umum, merusak hak-hak orang lain, ya kan. Akhirnya ya ini tanpa kita sadari kita merusak kebinekaan daripada bangsa kita, merusak persatuan bangsa kita. Ini Anda lihat kan di TV-TV itu bagaimana ya, ini soal buruh, undang-undang cipta kerja, tapi yang banyak melakukan anarkis adalah para pelajar ya, mahasiswa dan lain sebagainya. Yang ditanya, ngerti nggak apa yang di demo? Nggak tahu. Tahu nggak apa arti itu? Apa undang-undang cipta kerja? Nggak tahu. Sudah dibaca? Belum. Loh. Begitulah ya kedewasaan kita. Dan ini harus kita betul-betul, kita harus kembali ke jati diri kita ya, sebagai bangsa yang berpancasilais, bangsa yang hidup di keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, hidup di dalam alam gotong royong. Ya, ada sesuatu yang baru, ya silakan kita jalani, evaluasi, ada yang kurang, inventarisasi, dikoreksi. Ada jalur-jalur konstitusi yang bisa kita lewati, ya, undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi, ya. Ini bukan melakukan sesuatu yang ya kadang-kadang di luar kontrol emosi kita, emosi di dalam kebodohan yang tidak dimengerti dan kita tinggalkan. Ya, kepada kita anak-anak muda, generasi bangsa ini ya, Anda ya termasuk generasi bangsa harus bisa melihat fenomena-fenomena seperti ini. Ya, itu tadi perbedaan pendapatan itu biasa, perbedaan pendapatan biasa, hanya apalagi perbedaan pendapat. Jadi jangan kita lebihkan emosi kita daripada nalar logika kita melihat sesuatu, ya. Karena ya jujur kita katakan negara kita ini menjadi primadona, ya. Tidak ada negara seperti kita kayanya sumber daya alam dengan empat musim. Bayangkan jumlah penduduk yang begitu banyak, ya, iri negara lain melihat kebinekaan kita, ya. Maka dari itu SMS senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, ya. Artinya tolong jangan mau kita diadu-adu, ya. Dulu kita POC itu apa namanya, POC adu domba, ya, adu domba itu, kan akhirnya kita hidup di dalam kesengsaraan 350 tahun diadu domba. Bayangkan. Nah sekarang adu dombanya gaya baru, ya kan? Kok mau kita jadi domba? Apa kita domba? Enggak. Mau kita dipecah belah? Apa kita barang pecah belah? Bukan kan? Jadi sadar nggak kita kadang-kadang ada nggak? Ya intervensi dari yang lain yang tidak kita lihat, invisible hand namanya, untuk bisa merusak negara kita ini. Kita mana yang muda-muda itu harus sampai ke sana pola pikirnya melihat, dan jangan ikut ya mengkobar-kobarkan, menjadi menyulut dengan statement yang memprovokasi, ya. Tapi lihatlah secara utuh dari 8 penjuru mata angin. Tidak mungkin pemerintah itu menyengsarakan rakyat, tidak mungkin, ya, dalam kondisi seperti ini, ya. Kita harus bersyukur, ya. Jadi itu yang dapat kami ya kita sampaikan pada hari ini, ya. Dari tema berbeda pendapatan itu hal yang biasa, apalagi berbeda pendapat. 2 kurang 2 itu 0, tapi tolong hargai juga bahwa bisa 2 kurang 2 itu adalah 4. Ya itulah kehidupan, dan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita, dan sampai waktunya juga perbedaan itulah yang akan menyempurnakan. Perbedaan itulah yang akan memberikan sesuatu kekuatan yang baru, yang kuat untuk diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam bermasyarakat, dan di dalam negara kita ini, ya. Jadi Anda sebagai generasi muda harus tetap tetap hidup di dalam
perbedaan dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Salam You are the best. Jadi berbagi dan bersyukur itu sangat mudah dengan cara subscribe, hidupin lonceng, di like, comment, and share. kita bertemu di Motivasi waktu selanjutnya. yang lain. Dadah.